Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah haru saat Rasulullah mencium tangan tukang batu. Ketika mendekati kota Madinah, tepat di salah satu sudut jalan, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan seorang tukang batu. Diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah baru tiba dari Tabuk, tepatnya setelah peperangan dengan bangsa Romawi yang kerap menebar ancaman bagi kaum muslimin. Kala itu hampir seluruh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam peperangan. Ketika mendekati kota Madinah, tepat di salah satu sudut jalan, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan seorang tukang batu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tangan tukang batu itu begitu melepuh. Kulitnya merah kehitam-hitaman seperti terpanggang oleh sinar matahari. Kemudian baginda bertanya, "Kenapa tanganmu kasar sekali?" Tukang batu itu menjawab, "Ya Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu setiap hari. Dan belahan batu itu saya jual ke pasar. Lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya. Karena itulah tangan saya kasar." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan yang paling mulia. Begitu melihat tangan si tukang batu yang kasar karena mencari nafkah yang halal, Rasul pun langsung menggenggam tangannya dan kemudian menciumnya seraya bersabda, "Hazihi yadun la tamatsaha narun abada." Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Semasa hidup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraisy, tangan para pemimpin kabilah, raja atau tangan siapapun. Sejarah mencatat Rasulullah hanya pernah mencium tangan putri beliau, Fatimah Az-Zahra, dan tukang batu tersebut. Suatu hari, seorang laki-laki melintas di hadapan Rasulullah. Laki-laki itu dikenal sebagai pekerja yang giat dan disiplin. Para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, andai bekerja seperti dilakukan orang tua itu dapat digolongkan jihad di jalan Allah atau fisabilillah, maka alangkah baiknya." Mendengar itu Rasul pun menjawab, "Kalau dia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, maka itu fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri agar tidak meminta-minta, maka itu fisabilillah." Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat prihatin kepada pemalas. Orang-orang yang malas bekerja sesungguhnya tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sebagian dari harga dirinya, yang lebih jauh dapat mengakibatkan mengalami kemunduran baginya. Semoga kita termasuk orang-orang yang giat dalam bekerja dan dijauhkan dari rasa malas dan lalai terhadap waktu. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.